Ya, abang panggil dong. Yang bahasa tadi. Yang di warung. Yang di warung sini nih. Yang di warung sini. Ada pokoknya bawa bapak tua. Wih, ganti ini temen ini. Cepetan. Tadi lampu yang tadi Mas. Mau apa? Bang, kita kesini nggak niat ganggu. Ada say. Jangan pegang, jangan sentuh aku, kamu siapa sih? Hei, jangan. Jadi mulut. Halo, kembali lagi bersama gue Sumaradi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dan Indra dari Besok Pagi Channel. Kali ini gue bersama Nadia. Dalam video ini akan ditanyakan di dua channel, yaitu Besok Pagi Channel dan Sumaradi Wijaya. Nah, pada video kali ini juga Nadia akan sedikit bercerita terkait pendakiannya ke Gunung Gede, yang mana dalam pendakian itu memang ada beberapa insiden yang di luar batas nalar, dan itu nggak cuma satu kali tapi sampai 8 kali kesurupan di tempat yang berbeda ya. Di Gunung Gede itu nggak di cuma satu tempat doang ya, Nat ya? Ya, benar bang. Oke. Untuk lebih jelasnya dan mempersingkat waktu, mungkin kita langsung tanyakan aja ke Nadia. Cepetan. Nat, bisa langsung ceritain. Jadi awalnya itu gue mau naik ke Slamet sama temen gue diajak, cuma hamin 2 minggu kalau nggak salah temen gue mendadak nggak bisa dan dia ngajakin naik ke Gunung Gede. Itu gue nggak kenal tuh bang sama siapa-siapanya. Dan pas hari hanya ternyata yang ikut tuh ada 13 orang, 3 cewek termasuk gue, 10 cowok, cowoknya ada 10. Berangkat sekitar jam 1 malam. Berangkat jam 1 malam, sampai di base camp, sampai di rumah tempat gue istirahat itu sampainya jam 3-an kalau nggak salah udah mau subuh deh kayaknya. Nah, kita istirahat di situ, tapi makan, istirahat deh pokoknya. Sampai akhirnya kita ngetrek pagi itu sekitar jam 7 kayaknya. Pas awal ngetrek tuh berjalan lancar bang, bener-bener lancar, sampai gua bawa carrier sendiri, gak ada. Temen gue sempat ada yang nawarin mau nggak carrier dibawain, enggak, gua bisa, gua kuat kok gitu. Itu bener-bener lancar banget bang, gak ada kendala apapun. Pokoknya berjalan lancar terus sampai pos berapa ya, 4 atau 5 kalau nggak salah, hujan. Di situ tuh hujan bang, baju gue basah kan, dan di situ gue posisinya belum makan karena kita niat itu mau makan di Surya Kencana. Tapi itu udah lapar banget bang gue. Akhirnya sampai juga di Surya Kencana. Pas di Surya Kencana tuh diriin tenda, yang cowok-cowoknya diriin tenda, yang ceweknya itu duduk di bawah pohon, neduh, dikasih flashlight. Terus ada tenda satu jadi, kita masuk ke tenda, kita istirahat. Nah, di situ tuh ganti-ganti baju bang, ganti baju, pokoknya ganti baju. Gue bertiga langsung ganti barengan aja, gue pikir kita semua cewek. Nah, terus akhirnya karena gue kedinginan juga, terus gue capek, terus lapar. Gue seingat gue tuh, gue sempet ngomong minta minyak
GPU bang, karena gue pengen ngangetin badan kan, cuman nggak tahu kenapa kayaknya temen gue nggak dengar, nggak ngerespon gue minta minyak GPU. Terus samar-samar gue denger ceweknya itu namanya Novi sama Yeni kan, dia tuh kayak manggil cowok itu, dia kayak ngomong bisik-bisik gitu bang. Ngomong bisik-bisik gitu, ternyata si Yeni nyampein ke anak cowok kalau si Novi hate. Nah di situ tuh udah bang, gue nggak ingat apa-apa, gue cuman yang ada di pikiran gue tidur. Tapi ternyata enggak, ternyata gue kesurupan. Gue di situ benar-benar nggak sadar apa yang kejadian sama gue. Gue cuman ingetnya gue tidur. Katanya sih gue minta pulang gitu, minta pulang, dan gue nunjuknya ke arah Surken. Gue nunjuk ke arah Surya Kencana buat dianterin pulang. Gue teriak-teriakan, gue bener-bener ngamuk deh bang. Gimana sih orang kesurupan, kayak udah bukan jati dirinya lagi, kayak suara juga udah beda. Walaupun gue belum kenal sama mereka semua, tapi yang namanya udah nanjak bareng, sempat ngobrol bareng, otomatis sudah kenal suara masing-masing kan. Dan di situ tuh bukan suara gue bang yang ngomong, suara itu kayak cewek, tapi gimana ceweknya suaranya, pokoknya bukan suara gue deh bang. Nah abis kayak gitu gue sadar itu seingat gue ada di tenda gue sendiri bang, tenda khusus cewek. Gue bangun tuh kok rame, gue nanya kan kenapa, nggak apa-apa. Terus akhirnya yang pertama kali gue kesurupan, yang kedua kalinya gue ada di tendanya Anopal. Gue dipindahin bang ke tendanya Anopal. Pas gue dipindahin itu, gue sempet sadar kan, gue sempet nanya ke Anopal, kok gue tidur di sini gitu, bukannya tenda gue di sana ya. Terus kata Anopal, di sana bocor Nat, tidur di sini aja bareng-bareng, kata dia gitu. Tapi gue ngerasa ada yang aneh sih bang, karena dari ekspresi mereka aja kayak yang nyembunyiin sesuatu. Apalagi Novi sama Yeni, dia tuh kayak ngerasa takut bang di dekat gue kayak dijauhin loh sama mereka. Gue ngerasa dijauhin, kayak mereka aja kayak diem aja gitu, kayak nggak apa-apa Nat, nggak apa-apa. Dan mati gue udah, aduh kenapa nih. Tapi gue positif kan bang, karena emang gue lemes banget, bener-bener lemes bang. Terus habis kayak gitu gue makan, selesai gue kesurupan tuh gue dikasih makan bang. Tapi makannya itu gue sempet kayak masih orang linglung, gimana sih bang, kalau kata teman-teman gue tuh gue masih kayak bukan jati diri gue sendiri. Kayak gue kayak cuman diem, ngangguk, nggak ngomong, nggak banyak ngomong. Sedangkan selama di trek naik tuh gue bener-bener cerewet, namanya cewek kan kayak ngomong mulu. Tapi pas di atas Surya Kencana tuh gue bener-bener diem. Gue karena ngerasa capek bang, tapi bukan capek naik gunung. Gue gak ngerasa pegal, gue cuman ngerasa batin gue tuh, duh ya Allah lemes banget. Nah setelah itu pagi kan bang, pagi itu berjalan lancar, foto-foto kayak biasanya. Ada Anopal sama Agas, dia ke puncak, terus lebihnya nyari air ke sumber mata air Kencana. Dan sisanya gue 3 cewek sama berapa cowok ya, 4 deh kalau nggak salah, ada di tenda. Dan kita mutusin buat foto-foto ke Surken. Nah pas foto-foto di Surken tuh lumayan lah dapet kabut, tapi sempet cerah sebentar. Terus gue balik ke tenda, udah pada balikan Anopal gitu-gitu. Habis kayak gitu kita makan packing rapi-rapi. Pas packing rapi-rapi itu Novi, 2 cewek itu sama 3 cowok foto-foto bang. Dia bawa
kameranya Nopal dibawa. Terus gue nggak ikut foto bang, karena gue ngerasa nggak pengen foto aja. Gue sempat ditanya sama Nopal gini, Nadia nggak ikut foto gitu? Enggak ah, Nadia di sini aja ya gitu. Oh yaudah katanya gitu. Nopal packing, semuanya packing udah mau selesai bang. Packing udah mau selesai, gue inisiatif dong, gue mau manggil temen gue buat ngumpul karena kita udah mau turun. Nah pas gue udah mau turun, pas gue mau manggil, gue ngikutin arah dia kan. Pas dia jalan pertama kali itu dia lewat kanan bang, mau arah ke puncak. Gue ikutin jalan itu, gue teriak-teriak bang, manggil nama Novi, Yeni. Itu sama sekali gue muter-muter di tempat itu lagi bang. Gue ngerasa kok kayak di sini lagi. Itu gue ngerasa sempet 3 kali bang gue muterin tempat itu yang sama. Akhirnya gue ngerasa capek, gue duduk, gue benerin tali sepatu bang. Tali sepatu gue copot. Pas gue nengok, gue ngeliat temen gue, ternyata dia ada di ujung bang. Jadi misalnya gue ada di sini, dia ada di sana. Nah gue tuh neriakin bang, namanya kan cowok ya, namanya Miki. Gue teriak Miki. Itu dia nggak nengok sama sekali bang, kayak dia nggak denger. Padahal suara gue kenceng lah bang, suara cewek gimana sih, cempreng. Dia nggak denger sama sekali suara gue. Cuman gue ikutin aja bang, gue ngikutin di belakang dia. Cuman kalau kata Mikinya terbalik bang, gue yang dipanggilin sama dia, gue yang bengong aja bang, jalan lurus. Gue sama sekali nggak nengok. Jadi berbalik loh bang, ngerti nggak sih? Iya. Iya, jadi kayak gitu. Miki manggil gue nggak denger. Miki gue panggil, dia juga nggak denger. Terus akhirnya gue sampai ke tempat gue ngecamp. Pasnya gue sampai tempat ngecamp, teman-teman gue udah pada berdiri bang. Terus pas gue nyampe, itu dia Nadia udah diem. Gue sempat dengar gitu kan bang, mungkin dia mau nyari gue kan. Emang gue lama bang muter-muter di tempat waktu gue mau nyari si Miki itu, nyari si Novi yang foto-foto. Nah habis kayak gitu gue duduk bang, di bawah tuh gue lemes banget, kayak gue ngerasa badan gue lemes. Akhirnya kita jalan turun. Logikanya ya bang, kita tadi malam abis kena hujan, keril kita basah, baju kita banyak baju basah, otomatis beban makin berat. Tapi gue enggak bang, gue ngerasa enggak, keril tuh enggak berat, enteng. Jadi seharusnya posisi gue ada paling di belakang, gue nyalip temen-temen gue bang. Tapi gue dipanggil sama temen-temen gue, bener-bener nggak nengok. Kayak gue tuh kosong. Terus akhirnya gue dikejar sama Nopal, karena Nopal ngerasa udah ada yang aneh nih. Gue akuin sih ya bang, Nopal tuh gue respect banget ke dia. Gue kayak ngerasa terima kasih banget ke dia bang. Kayak emang cuman dia bang yang kayak bener-bener peduli. Yang lain peduli, cuman nggak seperduli dia bang. Makasih banget ya Nopal. Terus abis kayak gitu, gue didorong lah bang sama Nopal. Nat gitu kata dia, Nat. Tapi gue nggak nyaut bang, gue malah diem. Akhirnya masuk lagi, kesurupan lagi bang gue di situ. Ketiga kali gue kesurupan di situ tuh. Banyak yang naik kan bang, banyak yang turun. Ada yang peduli, ada yang enggak. Kayak ada yang lanjut doang, ada yang cuman pengen kepo doang, cuman ngeliatin doang gitu. Ada yang ketawa doang. Nah habis kayak gitu yang bikin gua kayak bersyukur banget, ngerasa Tuhan baik banget sama gua bang. Gue dikasih tahu katanya gue mau lompat ke jurang. Gue ngebayangin ya bang, seandainya waktu itu bener gue lompat ke jurang gimana. Gue udah nggak ada dong, gue nggak bisa pulang. Gue sempet kayak mau nangis gitu bang
pas tahu gue mau lompat ke jurang. 4 orang cowok, 1 cewek. Kalah bang kekuatannya sama gue. Bayangin aja, berarti gue kuat banget dong bang. 1 cewek harus dipegangin 4. Itu bener-bener yang bikin gue kayak, ya Allah makasih, maksudnya udah dikasih kesempatan kedua buat pulang dengan selamat. Habis kayak gitu udah tuh bang, gue kayak kemasukannya tuh nggak, setannya bukan itu doang bang. Jadi tuh kadang kemasukan kayak suara cowok, cewek, anak kecil gitulah bang, ganti-gantian. Setannya nggak cuma 1, kayak banyak gitu loh yang mau masuk ke gua. Karena mungkin karena gua udah lemes banget ya bang, jadi udah nggak ada tenaga buat ngelindungin diri sendiri, kayak ya udah yang masuk yang keluar gitu bang. Itu ketiga kali, keempat kalinya sama, masih di pos 5, masih di pos 5 juga bang. Tuh gua ngegigit tangan. Kalau di sana tuh disebutnya apa ya, ranger ya? Bukan ranger sih, apa sih disebutnya ya? Volunteer. Yang orang-orang udah biasa naik turun gunung, kayak yang punya warung gitu, penjaga warung. Kayak pedagang lah ya. Iya, istilah penduduk situ mungkin. Warga lokal lah. Nah, warga lokal. Dia itu tangannya gua gigit sampai bener-bener bebekas bang. Bayangin aja tuh. Tapi gue nggak nyadar sampai akhirnya dari pos 5 ke 4 gue digendong. Gue digendong sama orang Depok, kok nggak salah. Gue sempat sadar tuh bang, gue sempat tanya, bang lu orang mana gitu. Soal gue ngerasa dia tuh mukanya nggak asing bang, kayak pernah ketemu di Cikuray. Pas gue tanya ternyata dia, anjir,